siang kepada Bapak Ibu penilai UKIN. Perkenalkan, nama saya Eldito Alex Tatu, peserta PPG Guru Tertentu tahap 3 2025, asal Universitas Musamud Merauke dengan NIM 20258690414995, bidang studi informatika. Pada hari ini, Selasa tanggal 11 November, saya akan melakukan praktik pembelajaran pada sekolah SMP Negeri 1 Atap Muali. Sekian dan selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Masih semangat? Masih. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Bapak, ya silakan. Bagaimana sebelum kita mulaikan proses belajar mengajar kita dalam doa. Ya Tuhan, saya akan mengingatkan Angel Benjamin, Ada Pak. Andini Katingkeng, Dewi Pada, Tetap semangat. Saja yang kalian ketahui yang ada pada komputer berangkat mouse, keyboard, printer, monitor. Ya. Iya, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita di saat ini yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian dari perangkat komputer. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjelaskan fungsi masing-masing pada perangkat komputer. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis perangkat komputer. Dan yang terakhir, bisa memberikan contoh apa itu perangkat keras. Ya. Perangkat keras dia terbagi atas berapa bagian? 4 bagian, yaitu input, output, proses, dan storage atau media penyimpanan. Ya. Nah, ini pengertian dari perangkat komputer. Perangkat komputer adalah semua komponen fisik, ya, atau biasa disebut hardware. Perangkat komputer itu, perangkat keras itu adalah semua yang berbentuk fisik dari komputer. Nah, sedangkan software atau perangkat lunak itu non-fisik yang berjalan pada program yang berjalan pada komputer. Itu disebut software. Ya? Itu perangkat non-fisik atau program aplikasi atau program pada komputer, program bawaan. Oke, lanjut. Nah, ini klasifikasi perangkat komputer. Di belakang bisa baca? Bisa. Oke. Perangkat komputer dibagi menjadi 3, yaitu perangkat keras atau hardware, ya, atau dan yang terakhir brainware, yaitu manusia yang komputer.
Perangkat komputer, perangkat keras, apa-apa saja itu perangkat keras. Yang tadi jawab. Perangkat keras, semua bentuk fisik. Bentuk fisik itu apa-apa saja. Mouse, keyboard, CPU, monitor, perangkat lunak, yaitu program yang berjalan di dalam perangkat keras. Dan yang brailler, yaitu manusia yang mengoperasikan komputer, CPU. Ada yang bisa tahu atau bisa menjelaskan fungsi dari CPU? Iya. CPU adalah otak. Dia sebagai pemproses. Dia memproses input yang kita berikan, kita masukkan perintah, diproses di CPU untuk menghasilkan suatu perintah. Oke, sedangkan monitor, ada yang tahu? Untuk menampilkan gambar, video. Fungsi dari monitor ini, dia menampilkan hasil perintah dari CPU. Ya, dari CPU ini diproses, terus ditampilkan di monitor. Sedangkan keyboard, dia berfungsi sebagai apa? Memasukkan perintah, karakter dan simbol, huruf, angka, dan lain-lain. Dimasukkan ke sini, diproses. Proses, contoh misalnya kita mengetik angka, ya, mengetik angka itu diproses di sini, terus ditampilkan di layar monitor. CPU adalah otak dari komputer yang berfungsi mengolah data, menjalankan perintah. RAM ini dia bekerja pada saat komputer sedang menyala atau sedang hidup, ya, membuat makalah, terus kita simpan dalam folder, terus kita simpan, kita matikan komputer. Pada saat kita mau membuka hasil dari kerja kita, hasil dari makalah yang kita buat tadi, itu masih tersimpan perangkat input. Ada apa saja di sini? Mouse, mikrofon, kamera. Fungsi dari mouse. Ada yang bisa? Mouse adalah perangkat input komputer yang digunakan untuk mengatur pergerakan kursor dan layar. Iya, dari fungsi mouse ini dia mengontrol pergerakan kursor pada layar komputer. Ya, silakan. Ya, bisa. Mikrofon adalah mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat
diproses oleh perangkat lain seperti komputer, amplifier atau perekam. Iya. Jadi mikrofon ini dia mengubah gelombang suara menjadi sinyal elektrik. Terakhir, kamera. Menggambar atau video dengan menggunakan lensa untuk memfokuskan cahaya ke sensor elektronik atau film. Iya. Jadi kamera itu dia mengambil gambar. Contoh misalnya ada yang sudah pernah zoom perangkat output menampilkan hasil berproses data dari komputer. Ya, di sini ada 3 ya, yaitu apa yang pertama? Monitor, printer, proyektor. Proyektor. Monitor ini dia berfungsi untuk Video. menampilkan gambar atau dokumen, video. Terakhir, 3. Proyektor. Proyektor. Jadi proyektor ini dia punya fungsi itu sama dengan proyektor, dia menampilkan hasil gambar yang lebih besar. Apa saja yang kalian ketahui tentang media penyimpanan? Kalau di handphone dia punya media penyimpanan itu apa? Memori. Kalau di komputer itu media penyimpanannya itu hard disk. Untuk komputer termasuk penyimpanan sistem operasi, aplikasi, dan semua jenis file pengguna seperti dokumen dan video. Iya. Lanjut, flash disk. Flash disk ini biasanya digunakan untuk menyimpan data, memindahkan data dari komputer satu ke lain. Data optik untuk menyimpan, membaca, dan mendistribusikan berbagai jenis file seperti musik, video, dan software. Ya, jadi Satu keyboard digunakan untuk menarik huruf, angka, dan berita lainnya dalam komputer. Terdiri dari tombol-tombol yang mewakili karakter dan fungsi tertentu. 2. Mouse. Perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor dan memberikan perintah secara cepat pada komputer dengan hanya menekan tombol pada mouse. Jadi tugas kalian mengerjakan KPD ini, contoh misalnya nomor 1 itu dia termasuk di jenis perangkat apa? Perangkat input. Ya, kalau dia perangkat input silakan diceklis untuk perangkat input. Kalau output silakan diceklis dan kalian jelaskan di sini fungsi. Ya. Jadi saya kasih waktu kalian. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan kami satu untuk mempresentasikan hasil kerja kami dan diskusi kami dan kepada yang bertugas di sini saya akan bacakan hasil diskusi kami atau hasil kerja kami. Yang pertama ada CPU yang masuk dalam proses, dan fungsi CPU adalah otak dari komputer yang berfungsi mengolah data dan menjalankan perintah yang diberikan ke
dan video yang dihasilkan komputer. Yang ketiga ada printer masuk di output. Fungsi utama printer adalah mengubah data digital dari komputer menjadi salinan fisik seperti dokumen dan foto di atas media seperti kertas. Yang keempat, HDD masih di sekolah. Fungsi utama HDD adalah sebagai media penyimpanan data yang memanjang untuk berbagai jenis file seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, dan video. Yang kelima, keyboard. Fungsi keyboard adalah sebagai perangkat input utama untuk memasukkan teks, angka, dan simbol serta menjalankan perintah pada komputer. Yang keenam, mouse. Mouse adalah gerakan untuk layar dan memberikan perintah ke komputer dengan cara diketik, ditulis, atau menjadi. Yang ketujuh, speaker masuk ke output. Fungsi nama speaker adalah mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang dapat didengar, mengirimkan pemutaran audio di berbagai perangkat elektronik. Itu saja. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, dari untuk pertanyaan masing-masing kelompok minimal 2 pertanyaan. Ya. Terima kasih atas kesempatan kami. Saya mewakili dari Tuan memberikan pertanyaan. Jelaskan pengertian dari monitor. Silakan kelompok 1. Monitor itu berfungsi sebagai perangkat keluar utama untuk menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, dan video yang dihasilkan komputer. Apakah Anda sudah merasa jelas? Jika ada pertanyaan lain, kami saya akan bertanya apa fungsi utama speaker dalam sistem audio. Fungsi utama speaker adalah mengubah suara sinyal listrik menjadi gelombang suara. Apakah Anda sudah merasa jelas? Dari kelompok lain, silakan. Ya, kelompok 4 silakan bertanya. Kenapa monitor terbang dalam kerangka output? Boleh diulang? Kenapa monitor terbang dalam kerangka output? Termasuk dalam Kenapa monitor itu termasuk dalam perangkat output? iya, karena monitor sebagai perangkat keluar. Jadi dia masuk di output. Apakah Anda sudah tersedia? Sudah tidak ada lagi pertanyaan, kami tutup dengan terima kasih dan selamat siang. Visual berupa teks, gambar, dan video dari komputer kepada pengguna. Ketiga, komputer. Printer. Printer adalah mencetak dokumen digital menjadi salinan fisik yang di atas kertas seperti tulisan, gambar, atau foto. HDD. HDD sebagai media penyimpanan data jangka panjang untuk berbagai jenis file seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, dan video. CPU masuk dalam perangkat proses, monitor masuk dalam perangkat output, printer masuk dalam perangkat output,
HDD masuk dalam perangkat lagi. Keyboard adalah sebagai perangkat input utama untuk memasukkan teks, angka, dan simbol serta mensalurkan perintah pada komputer. Keyboard masuk dalam perangkat output. Mouse adalah menggerakkan kursor di layar, memilih item, dan memberikan perintah ke komputer dengan cara mengklik, mengulik, atau menyeret. 7. Stiker adalah mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang dapat didengar berbagai perangkat elektronik seperti komputer, televisi, dan smartphone. Mouse masuk dalam perangkat input. Speaker masuk dalam perangkat output. Mungkin demikian, saya kembalikan. Bapak, terima kasih. Mungkin dari saya ada penyampaian dari lain Ya, persilakan para kelompok untuk bertanya kelompok yang lain. Apa yang dimaksud dengan perangkat keras komputer dan apa saja jenis-jenisnya? Apa yang dimaksud dengan perangkat keras komputer dan apa saja jenis-jenisnya? Jenis komputer. Apa saja yang dimaksud dengan perangkat keras komputer dan apa saja? Iya, apa yang dimaksud perangkat keras? Maksud dari pertanyaan. Oke. Jenis-jenis perangkat keras adalah 1. Input, proses, output, storage. Bagaimana kelompok kedua terkait dengan jawaban kelompok dua atau kelompok satu? Saja yang dimaksud dengan perangkat keras. Jenis-jenis perangkat keras. Input, proses, output, storage. Printer, mouse, keyboard, speaker, itu jenis-jenis. Pertama, untuk menjawabkan Ya, kalau kelompok dua tidak bisa menjawab, kelompok yang lain bisa membantu. Nah, Saya bertanya, apa fungsi utama speaker dalam sistem audio? Speaker adalah mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang dapat didengar, memungkinkan pemutaran audio dari berbagai perangkat elektronik seperti komputer, televisi, dan smartphone. bagaimana kelompok tiga? Sudah jelas? Kelompok empat, silakan. Kenapa speaker dimasukkan kenapa speaker termasuk di perangkat output?
karena dia mengeluarkan gelombang suara. Jelaskan adalah CPU. CPU adalah sebagai otak komputer yang menjelaskan komunikasi, melakukan perhitungan dan mengelola data. Yang kedua, monitor. Monitor sebagai perangkat output yang menampilkan data visual berupa teks, gambar, dan video dari komputer kepada pengguna. Yang ketiga, printer. Printer adalah untuk mencetak dokumen digital menjadi salinan fisik data di atas kertas seperti tulisan, gambar, atau foto. Yang ketiga, ada untuk melakukan operasi penjelasan minat pada bilangan digital. Yang kelima, hardware. Keyboard adalah sebagai perangkat output utama untuk memasukkan teks, angka, dan simbol. Yang keenam, mouse untuk menggerakkan kursus di layar web. Mouse itu tadi definisi masuk di dalam apa-apa saja jadi disebut. Iya. CPU termasuk di Input atau CPU termasuk di proses monitor termasuk di output, printer termasuk di output, ADD termasuk di dan coba setelah keyboard termasuk di input, mouse termasuk di input, speaker termasuk di bisa jadi. silakan untuk yang mau bertanya. Iya, kelompok 3. Kenapa printer termasuk dalam perangkat output? Ya, silakan dibaca saja. Masuk dari Karena untuk mencetak dokumen digital menjadi salinan fisik di atas kertas seperti tulisan, gambar, atau foto. Mungkin ada pertanyaan dan dokumen. Itu saja hasil diskusi kami. Kami dari Kelompok 4. Terima kasih dan selamat siang. ya. Sebagai kesimpulan adalah semua yang kalian presentasikan itu tadi semua adalah perangkat keras dari sistem komputer. Perangkat keras dan perangkat lunak saling bekerja sama antara hardware dan software, dan user atau firmware yang mengoperasikan komputer atau manusia yang mengoperasikan komputer. Ya, paham ya? Oke, jadi pembelajaran kita sehingga aktivitas belajar mengajar kami bisa terlaksana dengan baik. Dan saat itu Tuhan kami